Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, kali ini kita akan membahas bab 2. Kalau kemarin di bab 1 membahas tentang konsep dasar filsafat. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan. Langsung ke yang A, yakni pengertian pendidikan. George F. Kneller mengatakan, pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, atau dalam kata lain, mind, watak, karakter, atau kemampuan fisik, physical ability, individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus seumur hidup. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain yang dengan sengaja mentransformasi warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang diperoleh melalui belajar, baik berupa pengetahuan, nilai-nilai maupun keterampilan. Sebagai suatu proses, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan sama artinya dengan perbuatan mendidik seseorang atau mendidik diri sendiri. Gerald L. Gutek mengatakan bahwa pendidikan dalam pengertian yang sangat luas adalah keseluruhan proses sosial yang membawa seseorang ke dalam kehidupan berbudaya. Nah, Gutek juga mengatakan bahwa pendidikan dalam arti yang lebih formal dan sempit terjadi di sekolah, yaitu suatu agensi khusus yang dibentuk untuk menanamkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam diri subjek didik. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli yang tercantum di dalam undang-undang, dapat diperoleh gambaran mengenai unsur-unsur esensial yang tercakup di dalam pendidikan, yakni yang satu, pendidikan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Yang kedua, pendidikan mengandaikan adanya hubungan antara dua belah pihak, yaitu antara pendidik dan subjek pendidik, yang saling mempengaruhi walaupun berbeda kemampuannya untuk melaksanakan proses pendidikan. Lalu yang ketiga adalah pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang tidak berhenti sampai manusia menghadapi kematian. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan merupakan usaha yang menjadi ciri khas aktivitas manusia. Itu kita membahas tentang pengertian pendidikan. Lalu kita masuk ke yang B, berbagai pengertian filsafat pendidikan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan. Dari pendapat Kneller, contohnya, dapat dipahami bahwa filsafat dalam arti formal berusaha untuk memahami kenyataan sebagai suatu keseluruhan dengan menjelaskan sedemikian rupa secara umum dan sistematis. Pernyataan Kneller sejalan dengan pendapat Ahmad Tafsir yang mengatakan bahwa objek yang diteliti filsafat ialah objek yang abstrak. Paradigma yang mendasari penelitiannya ialah paradigma rasional. Metode penelitiannya disebut metode rasional. Selanjutnya, Kneller juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Sebagaimana halnya dengan filsafat umum, filsafat pendidikan bersifat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Bersifat spekulatif artinya bahwa filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusunnya sedemikian rupa dan menginterpretasikan berbagai data dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku atau psikologi behavioristik. Filsafat bersifat preskriptif artinya filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yakni bahwa pendidikan seharusnya memiliki tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah,
Lalu, filsafat pendidikan juga bersifat analitik. Tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran, konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis. Penjernihan istilah-istilah tersebut akan sampai pada hal yang bersifat hakiki. Maka, kajian filsafati tentang pendidikan akan ditelaah oleh cabang filsafat yang bernama metafisika atau ontologi. Oke, kita masuk ke yang C, hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Selanjutnya, Imam Bernadib mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Apaan sih? Oke, yang pertama adalah hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan, baik filsafat untuk pengembangan pemikiran pendidikan. Dan kita masuk ke yang D, manfaat belajar filsafat pendidikan. Apa sih manfaat dari belajar filsafat pendidikan? Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasah terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkup makro maupun mikro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, manusia yang mempelajari dan merenungkan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka sehingga dapat lebih arif dan memahami problem pendidikan sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pendidik atau tenaga kependidikan sudah sewajarnya bila mereka dituntut untuk berpikir reflektif dan bukan sekedar berpikir teknis di dalam memecahkan problem dasar kependidikan. Nah, itu adalah manfaat dari kita belajar filsafat pendidikan bagi pribadi saya sebagai mahasiswa. Kita masuk ke yang E, ruang lingkup kajian filsafat pendidikan. Hal-hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan sangat luas cakupannya. Antara lain, 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Lalu yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Nah, yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Lalu yang keempat, ada merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Dan yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Lalu yang terakhir, yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita ke part terakhir dalam bab 2, yakni rangkuman dari semuanya yang ada di bab 2. Dari uraian yang sudah saya sampaikan, dapat kita ketahui bahwa filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Sebagai cabang filsafat, pemikiran filsafati terhadap pendidikan juga mempunyai ciri spekulatif, preskriptif, dan analitik. Filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena filsafat mengandung hal-hal yang seharusnya dilaksanakan di dalam praktik pendidikan. Demikian pula,
Praktik pendidikan dapat menjadi bahan pemikiran reflektif mengenai pendidikan. Manfaat belajar filsafat pendidikan lebih bersifat manfaat teoritis, bukan praktis atau teknis, yaitu agar para peserta didik atau mahasiswa terbiasa untuk memahami persoalan atau problem hakiki pendidikan secara kritis, terbuka, dan reflektif. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai membahas tentang bab 2. Dan akan dilanjutkan bab 3. Tunggu bab 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.